wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita bahas kayak kemarin ya, bahas soal-soal tema 2. Oke, Ibu bagikan kita berdoa dulu ya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Akan naik juga paman. Jadi pakai petis dikit. Berdoa selesai. Ibu bagikan dulu layarnya. Sudah tampil? Sudah. Oke, tema 2 tentang selalu berhemat energi. Sudah belajar? Tema 2? Oke, kita langsung nomor 1 ya. Soal nomor 1. Berikut ini contoh hak, yaitu nanti jawaban kalian seperti biasa tulis di kolom chat ya. Ayo, berikut ini contoh hak, yaitu A. Mengolah sumber daya alam, yang kedua B. Mendapatkan air bersih, C. Merawat tanaman, dan D. Menjaga air bersih. Dek. 1 Dek. B, Bu. Arifatu, Zahwa, dan Arsa, Mutiara, jawabannya B. Coba kita lihat jawabannya. B. B. Ya, jawabannya yaitu yang B. Hak kita salah satunya itu adalah menjaga air bersih, mengolah sumber daya alam, merawat tanaman, dan menjaga kebersihan itu termasuk kewajiban. Oke, lanjut. Yang nomor 2. Sikap berikut yang mencerminkan boros energi adalah A. Naik sepeda ke sekolah, yang B. Mematikan lampu ketika siang hari, yang C. Mandi menggunakan shower, D. Mematikan AC pada ruangan yang tidak terpakai. Mencerminkan boros energi adalah naik sepeda di sekolah, matikan lampu ketika siang hari, mandi menggunakan shower, matikan AC pada ruangan yang tidak dipakai. 2 Dek. Jawabannya yang C. Mandi menggunakan shower. Nah, jadi mandi menggunakan shower ini merupakan salah satu tindakan yang boros energi. Jadi, kegiatan naik sepeda ke sekolah, mematikan lampu siang hari, mematikan AC pada ruangan yang tidak terpakai itu merupakan suatu tindakan hemat energi. Oke, kita lanjut ya yang nomor ke-3. Berikut yang bukan kewajiban anak di masyarakat adalah A. Bersikap sopan, B. Bermain dengan teman sebaya, C. Mematuhi aturan yang berlaku, dan D. Ikut menjaga kebersihan. Ayo, yang bukan kewajiban anak. Mematuhi aturan yang berlaku, ikut menjaga kebersihan, bermain dengan teman sebaya. Afif sudah jawab. Zahwa juga sudah menjawab. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya yaitu yang C. Bermain dengan teman sebaya itu merupakan salah satu kewajiban. Adapun bersikap sopan, mematuhi aturan yang berlaku, dan ikut menjaga kebersihan itu merupakan hak. Jadi kewajibannya yaitu berteman dengan teman sebaya dalam lingkungan masyarakat ya. Oke, lanjut yang nomor ke-4. Gambar di samping merupakan salah satu contoh hak. Nah, gambarnya ini ada gambar apa? Kerja bakti, Bu. Kerja bakti. Nah, itu adalah salah satu contoh Kewajiban. Arsa jawabnya kewajiban. Kewajiban, Bu.
Ya, Jahwa, Syarif itu juga jawab kewajiban. Apakah benar? Coba kita lihat jawabannya. Ya, jadi gambar tersebut merupakan suatu kewajiban. Jadi gambar ini adalah gambar membersihkan lingkungan sekitar, melakukan gotong royong di lingkungan masyarakat, dan itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai salah satu anggota di masyarakat. Berikutnya, soal nomor 5. Berikut ini yang bukan sikap untuk menghemat energi adalah, ayo. Yang bukan merupakan sikap untuk hemat energi. Bukan siap menggunakan kendaraan bermotor. B, Bu, B. Ada yang jawabnya B, Arsa. Abror jawabnya B, menggunakan kendaraan bermotor kemanapun. Coba kita periksa jawabannya. Iya, nomor 5 jawabannya yang B, menggunakan kendaraan bermotor kemanapun. Nah, jadi kegiatan ini merupakan suatu tindakan yang boros energi karena dapat menambah polusi udara serta menghabiskan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui. Nah, adapun tindakan seperti mematikan lampu, menggunakan air secukupnya, dan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan itu merupakan sebuah tindakan hemat energi. Nah, untuk hak dan kewajiban sudah paham semua, sudah dapat membedakan. Ada ya. Kemudian lanjut yang nomor 6. Berikut ini jenis paragraf berdasarkan gagasan pokok kecuali. Nah, yuk paragraf itu ada berapa? Kecuali paragraf ada 3. Kecuali yang mana? Campuran. Tuh, siapa yang masih ingat? Ya, paragraf itu terbagi menjadi 3. Ada paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Nah, kalau deduktif itu ide pokoknya terletak pada awal paragraf. Kalau induktif, ide pokoknya terletak pada akhir paragraf. Dan yang terakhir, paragraf campuran, di mana ide pokoknya terletak pada awal dan akhir paragraf. Nah, jadi kecualinya yaitu yang bukan, yaitu paragraf konduktif. Oke. Ada berapa tadi paragraf? 3. 3. Yang di awal itu deduktif, yang di akhir ide pokoknya induktif, dan yang campuran berada di awal dan akhir paragraf. Lanjut yang nomor 7. Nah, coba kalian baca dulu ceritanya. Gitu loh, Ma. Samping tidak bisa bacaan di atas adalah beli popit pura-pura sama Mbak. Kita di popit. Nah, tadi sih Pak, tadi Gina beli popit. Pindah jadi ke pinggir sini. Ini kan soalnya. Manfaat energi pada bacaan di atas. Ayo, sudah menemukan? Sudah menemukan jawabannya? Manfaat energi Membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Ya, jawabannya yang nomor 7. Berdasarkan teks tersebut, manfaat energi adalah membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Nah, ada di paragraf akhir ya.
Oke, lanjut yang nomor ke-8. Berikut yang tidak perlu disajikan saat membuat hasil laporan percobaan. Apa saja? Ayo, pernah sudah kan membuat laporan percobaan kentang ya kemarin? Cara mendapatkan lahan yang diperlukan. Ya, katanya siapa? Zahira, Arsa, Mutiara. Yang A jawabannya. Apakah kita cek dulu? Ya, cara menyajikan laporan. Yang pertama yaitu ada namanya, ada nama percobaannya apa, kemudian tujuannya apa, alat-alat yang digunakan, langkah-langkah kerja, hasil percobaan, dan kesimpulan. Nah, itu adalah cara menyajikan laporan. Yang kecuali yaitu yang A, cara mendapatkan lahan yang diperlukan itu tidak perlu dibuat. Oke, lanjut yang nomor ke-9. Sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian akhir paragraf. Nah, tadi sudah kita bahas. Ayo, bagian akhir, induktif, konduktif, deduktif, atau campuran? Bagian akhir. Paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian akhir paragraf tersebut. Nah, kata Abror yang D, campuran. Yang Mutiara yang C. Zahra jawabnya yang B. Adrian yang B. Zahwa yang C. Yuk, apa yuk yang benar? Jawabannya yaitu yang A, paragraf yang terletak di bagian akhir paragraf yaitu paragraf induktif. Kalau deduktif itu terletak di awal paragraf. Ya. Kalau campuran terletak pada akhir dan awal paragraf. Enggak usah pecat. Ya, lanjut yang nomor 10. Gagasan pokok paragraf tersebut. Nah, coba kalian baca dulu teksnya. Aku mencermati Gagasan pokok paragraf tersebut adalah kamu melahirkan di rumah sakit. Aku menunggu tante di rumah sakit. Aku dan ibuku menunggu di ruang bersalin. Bayinya sangat sedih. Tiara jawabnya yang A, Pizza yang A juga. Ayo, ada jawaban yang lain. Coba kita cek jawabannya. Jawabannya yaitu yang A, tanteku melahirkan di rumah sakit. Nah, jadi pada teks tersebut, ide pokoknya itu terletak pada kalimat pertama atau pada awal paragraf, yaitu tanteku melahirkan di rumah sakit. Nah, jadi ide pokok tersebut menggambarkan seluruh inti dari paragrafnya. Oke, lanjut ya. Benar ya jawaban kalian? Kemudian nomor 11. Energi alam yang tidak dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik. Nah, ayo. Yang tidak dapat. Iya, semindah. Berarti Energi alam yang tidak dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik adalah air. Adalah, ayo. Air, angin, tanah, atau matahari? Tanah, Bu. Tanah. Oke, yang jawabnya C, tanah. Ya, jawabannya adalah C, tanah. Tanah ini tidak dapat dijadikan sumber energi listrik. Adapun matahari dijadikan menjadi pembangkit listrik tenaga surya, kemudian air juga dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga air, dan angin juga dapat digunakan. Jadi, yang tidak yaitu yang C, tanah. Lanjut soal nomor ke-12. Contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar bio adalah
Salah. Contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar bio adalah pisang. Ya, pohon pisang kah, ketela kah, kelapa sawit atau tumbuhan padi? Yo, Zahra jawabnya kelapa sawit. Eka juga jawab C, kelapa sawit. Kelapa sawit. Cek. Kita lihat jawabannya yang C. Bahan bakar bio ini merupakan suatu bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, jadi dari tumbuhan itu contohnya ada bunga matahari, ada pohon jarak, kelapa sawit, kacang tanah dan kedelai. Adapun kalau dari hewan, bahan bakar bio ini contohnya berasal dari kotoran hewan. Ya, selanjutnya yang soal nomor 13. Berikut sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yuk. Matahari adalah melindungi batu bara, air. Air katanya. Air yang dapat diperbarui. Yo, Arsa jawabnya C. Eka juga jawabnya C. Oke, kita lihat jawabannya. C semua ya jawaban kalian. Ya, jawabannya yang C, air. Air yang deras ini merupakan sumber energi gerak yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, sumber energi pada saat ini yang dikembangkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Nah, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya seperti matahari, angin, air, dan panas bumi. Jadi apabila dikelola dengan benar, energi dapat terus digunakan oleh manusia. Dan selanjutnya soal nomor 14. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas pada kehidupan sehari-hari adalah televisi, radio, oven. Makan gorengan, bos. Empat, 11 katanya ada yang jawab C, ada yang jawabnya D, ada yang jawabnya D. Coba kita lihat jawabannya. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada kehidupan sehari-hari yaitu yang D, oven. Jadi oven listrik ini merupakan contoh benda yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi panas pada kehidupan sehari-hari. Oven listrik ini biasanya digunakan untuk memanggang, memanaskan, kemudian mengeringkan bahan-bahan makanan. Kemudian oven ini memiliki ruang yang tertutup sehingga menghasilkan panas yang digunakan untuk yang tadi. Nah, kemudian panas itu merupakan sebuah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Dan selanjutnya yang nomor 15, contoh tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Nah, udah pernah kalian jawab nih nama. Tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Penjarang cabai, A, jawabnya Mutiara, Zahwa yang A. Arsa jawab juga jawab yang A. Yang A ya, sudah pernah kita belajar. Ya, jadi sumber energi alternatif ini salah satunya adalah bahan bakar bio yang berasal dari makhluk hidup. Nah, pohon jarak ini merupakan salah satu contoh bahan bakar yang digunakan dari tumbuhan yang biasa disebut biodiesel. Nah, biodiesel ini dapat digunakan menggantikan solar. Selanjutnya, nomor 16, banyak kebutuhan manusia yang bersumber dari air. Nah, maka manusia harus senantiasa bagaimana cara kita menjaga air? Membuat sumur sebanyak-banyaknya, membendung setiap sungai, menjaga kelestarian air, dan D, menampung seluruh air hujan. kelestarian air. Tiara jawabnya yang C. Arsa jawabnya yang C.
Syarifatu jawabnya yang C. Bukan menampung seluruh air hujan, menampung seluruh air hujan tidak, atau membuat sumur sebanyak-banyaknya biar airnya tetap ada, bukan itu. Jadi jawabannya yang C, menjaga kelestarian air. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan air untuk memasak, untuk mandi, untuk minum, dan lain-lain. Nah, kelestarian air ini dapat dijaga dengan cara seperti tidak membuang sampah atau di sungai atau di saluran air, kemudian melakukan kegiatan penghijauan untuk tanah dapat menyimpan cadangan air. Kemudian yang ketiga, tidak membuang-buang air serta menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, air bekas cucian dan mandi diusahakan tidak langsung meresap ke dalam tanah agar tidak adanya pencemaran air tanah. Nah, jadi kita harus menjaga kelestarian air. Kemudian yang nomor 17. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dapat mengakibatkan sumber daya alam tersebut mengalami yang berlebihan. Kelangkaan. Mau Lydia jawabnya yang belum ya? Yang A katanya. Ya, jadi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan ini dapat mengakibatkan sumber daya alam tersebut mengalami kelangkaan. Terlebih lagi apabila sumber daya alam tersebut tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi, gas alam, kemudian barang-barang tambang. Nah, jadi sumber daya alam tersebut itu terbatas dan harus kita olah dengan benar dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian lanjut yang nomor ke-18. Ciri sumber daya alam hayati yang diperbarui ada setelah habis dapat diperoleh lagi dengan cara pembudidayaan. Nah, berikut termasuk sumber daya alam hayati yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam hayati artinya yang hidup. Tanam pangan. Jawabannya yang A, yaitu tanaman pangan. Tanaman pangan ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali atau dilestarikan setelah kita menggunakannya. Adapun seperti nikel, perak, dan emas itu merupakan barang tambang yang tidak dapat diperbarui dan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian lanjut nomor 19. Minyak bumi dan gas alam merupakan jenis bahan tambang. Nah, yuk. Minyak bumi alam merupakan jenis bahan Minyak bumi dan gas alam merupakan jenis bahan tambang berbentuk cair berharga. Asa jawabnya yang B. C, Bu. Ada yang C, yang berbentuk cair. Coba kita lihat jawabannya. Ada yang A. Jawabannya yang benar yaitu yang A. Minyak bumi dan gas alam ini merupakan jenis bahan tambang mineral bukan logam. Minyak bumi dan gas alam itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maka dari itu kita harus bijaksana dalam memakai minyak bumi dan gas alam. Oke, lanjut yang nomor 20. Kentang termasuk bahan makanan sumber energi karena banyak mengandung kentang banyak mengandung apa? Protein, karbohidrat, vitamin atau kalsium? Kalsium. Yara jawabnya yang B. Ada yang jawab kalsium. Ya, jawabannya yaitu yang yang B. Jadi kentang itu terdiri dari 66 sampai 90% karbohidrat yang digunakan tubuh
sebagai sumber utama bagi tubuh, sumber tenaga bagi tubuh. Sudah pernah percobaan kentang kemarin? Udah ya, berhasil nggak? Berhasil ya. Ada yang nggak berhasil? Susah ya? Nah, nggak apa-apa ya. Kita lanjut nih nomor 21. Tangga nada ketiga yaitu Tangga tangga nada ada ada 8. Yang ketiga yaitu yang do, re, mi, fa, sol, do, re, fa, sol, la, si, do. Yang ketiga yaitu yang mi. D. Dan selanjut soal nomor 22. Tempo moderato dalam lagu dinyanyikan secara masih ingat ada tempo, ada sedang, lambat, rendah, dan dua-dua ada yang jawabnya A, sedang. dalam lagu dinyanyikan secara Hafizah jawabnya yang A. Abror yang A juga. Coba kita lihat jawabannya yang A ya. Jadi tempo itu merupakan sebuah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu. Tanda tempo moderato ini termasuk ke dalam kategori sedang. Jadi lebih lambat dari allegretto, namun lebih cepat dari maestoso. Moderato ini adalah cara yang tepat untuk mendefinisikan tempo yang sedang dari sebuah musik. Jadi jawabannya adalah moderato, sedang. Nomor 23, lagu Ampar-Ampar Pisang diciptakan oleh, semuanya tahu ya lagu Ampar-Ampar Pisang, tapi diciptakan oleh siapa? 23, ada yang jawab Ibu Sud. Ibu Sud, yakin? C aja. Ada yang jawabnya A, ada yang jawabnya D. Dua jawab beda-beda ya jawaban kalian. Coba kita lihat jawabannya. C. Jawabannya yang benar yaitu yang A, Hamidan Aceh. Jadi lagu Ampar-Ampar Pisang ini merupakan lagu yang diciptakan oleh Hamidan Aceh. Lagu daerah Kalimantan Selatan yang biasanya untuk membuat bahan makan pisang. Kemudian selanjutnya yang nomor 24. Nyanyikan lagu harus memperhatikan tinggi rendahnya, syair, ritme, C nada, D tempo. Ritme, nada, tempo, habis itu cai, ritme. 24. Zahra jawabnya nada. Nada. Yang C nada. C ya. Coba kita lihat jawabannya. Ya. Jawabannya yang C, nada. Jadi nada ini pengertiannya adalah serangkaian bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik, setiap nada memiliki tangga nada. Jadi nada ini dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Dan lanjut yang soal terakhir. Soal nomor 25. Lagu berjudul Sapu Tangan Mbak Buncu Ampat dinyanyikan dengan tempo A, sedang, B, tinggi, C, lambat, dan D, cepat. Sedang. Masa? Oh, sedang. Lambat. Ada yang sedang, ada yang lambat. Sedang. Coba kita lihat jawabannya. A, sedang.
Jawabannya yang sedang. Jadi dinyanyikan dengan tempo moderato. Nah, ini tempo moderato termasuk dalam kategori sedang. Oke, nah itu tadi soal-soal pembahasan kita pada tema 2. Sudah selesai? Ada yang masih belum dipahami soalnya? Atau ada yang masih perlu kita bahas? Nah, paham semuanya ya. Nanti Ibu bagikan di Google Classroom soal-soalnya. Bisa kalian baca lagi. Nah, kemudian untuk hari Senin ya, kita ulangannya nanti lembar jawabannya nanti sudah dibagikan. Satu hari itu ada 2, jadwalnya sudah ada Ibu bagikan kan. Nah, jadi satu hari itu nanti kalian jawab untuk hari Senin itu ada paket tema 1 sama PABP. Nah, jadi kalian nanti soalnya Ibu bagikan melalui Google Classroom atau melalui WA. Nanti akan Ibu bagikan. Setelah selesai kalian jawabannya itu dipoto, kemudian dikirimkan ke WA Ibu ya. Ke WA Ibu boleh waktunya paling lambat dari pagi, dari pukul 8 sampai pukul 8 malam. Jadi Ibu tunggu ya, nggak apa-apa kalau misalkan kumpulnya sore-sore atau malam, nggak apa-apa. Yang penting dikumpulkan pada hari itu untuk ulangan. Jadi satu hari itu ada 2. Untuk hari Senin ada paket 1 sama PABP. Nah, untuk yang tema silahkan kirim ke Ibu aja nanti jawabannya difoto aja ya melalui WA. Oke. Nanti Ibu umumkan lagi kok di grup. Ya paham? Paham. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran, semoga ulangan besok kalian dimudahkan dalam menjawab soal. Terima kasih. Silahkan sekarang berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu foto dulu ya. 1, 2, 3. Ya, udah. Dadah, silakan keluar. Dadah.